Perempuan pilihannya banyak, akhirnya dipilih yang terbaik gitu kan. Jadi kenapa memilih aku? Ya Karena aku gitu deh, terbaik. ceritanya terbaik Apa pada cuman aku yang masanya. mau akhirnya? Pada masanya gitu kan. Ceritanya untuk memilih untuk selamanya. Wise dalam menggunakan barang-barang di sekitar kita, terutama wadah plastik ya atau kaleng makanan dan minuman. Pertama, kita jangan langsung dari wadah plastiknya kita langsung panasin, kita rebus atau kita masukin microwave, terutama kalau memang yang tidak capable untuk itu. Akan semakin meningkatkan migrasi BPA-nya kalau dipanaskan lebih dari 70 derajat. Jadi hindari memanaskan ya di wadah yang tidak tepat. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Hai, apa kabar Bu? Baik, kita mau curhat apa episode Kita kali ini? begini, mulai dari zaman kamu Zaman-zaman banyak dulu, pilihan. ya bener-bener. Zaman dulu waktu masih muda ya kan ceritanya selektif memilih pasangan, ya nggak sih? Iya. Dari cowok yang ini, cowok yang itu gitu kan. Akhirnya aku memilihmu gitu kan. Iya, aku tersanjung sekali loh dipilih. Banyak banget soalnya pembandingnya saat itu. Iya, biasanya kayak gitu tuh perempuan pilihannya banyak, akhirnya dipilih yang terbaik gitu kan. Jadi kenapa memilih aku? Ya Karena aku gitu deh, terbaik. ceritanya terbaik pada Apa cuman masanya. aku yang mau akhirnya? Pada masanya gitu kan. Ceritanya untuk memilih untuk selamanya. Tapi begitu udah nikah, ternyata aku juga selektif memilih banyak hal. Iya, benar. Ya kan, tapi nggak bisa milih pasangan lagi ya karena udah terlanjur menikah gitu. Tapi begitu udah punya anak apalagi kayak banyak hal yang aku lebih selektif. Misalnya nih kalau sekarang selektif memilih sekolah buat anak-anak, Benar. ya Itu kan. banyak banget tuh sekolah yang kita datengin sebelum akhirnya milih sekolah anak, Bener. betul. Terus selektif misalnya memilih tempat les buat anak-anak, kegiatan buat anak-anak. Tapi nggak kalah penting juga sebenarnya memilih makanannya anak-anak. Sama makanan kita juga nih. Itu kita masih sambil belajar terus ya, mengusahakan ya makanannya apa segala macamnya itu anak-anak tuh emang harus dipilihin. Benar, kayak dulu tuh bukan memilihnya sih, apalagi pas masa-masa MPASI menurutku nih pasti ibu-ibu can relate deh. Pada masa-masa kita dulu masih clueless, nggak tahu mau masak apa buat anak-anak, terus apa yang dibutuhin bener-bener buat anak, kayak gitu tuh bingung banget sampai akhirnya misalnya ada anak yang nggak mau makan lah, anaknya begini begitulah gitu. Itu ibu-ibu tuh untuk memilih, aduh makanan anakku siang ini apa ya, nanti makan malamnya apa ya, itu tuh bingung banget. Gitu. Iya, anak tuh sebenarnya memilih makanan juga salah satu bentuk dia menunjukkan sukanya apa, which is penting ya. Dia makan harus juga suka, tapi juga dia harus tahu mana yang sehat, mana yang enggak. Nah itu kadang-kadang butuh bantuan kita untuk milihinnya. Bener. Nah, kalau dikasih enak semua kan belum tentu sehat juga gitu. Bener. Nah itu nih kejadian juga nih, bukan cuma soal pilihan makanannya, tapi kayak kemasan makanannya itu seperti apa. Karena nih dulu kan kayak misalnya makan di luar gitu sama anak-anak, terus bawa bekal dari rumah. Nah itu tuh pilihannya pakai apa ya? Pakai plastik, pakai kontainer, pakai apa nih gitu Iya, untuk iya. bekelin anak-anak. Itu ternyata ibu-ibu juga sibuk loh mikirinnya. Iya. Segitunya. Bapak-bapak juga kadang-kadang mikirin pas beli gitu, pas beli Lebih ke makanannya harganya ya? sendiri. Enggak juga sih, harganya satu, tapi juga lebih ke saat beli. Kalau kamu kan saat nyiapin kadang-kadang ya makanannya, tapi saat beli itu juga ini aman semua nggak nih yang dibeli gitu, termasuk dari kandungannya, termasuk dari packagingnya. Nah itu kadang-kadang aku suka mikirin dikit-dikit. Nah, biar nggak mikir terus, mungkin ada baiknya kita langsung tanyakan ke narasumber kita di episode kali ini. Yes. Sudah ada Dr. Karin Wiradharma, MGizi SPGK, praktisi medis di RSPP RS Seci Klinik Ambrosia. Selamat datang di podcast Halo, kita, Dok. thank you. Apa kabar? Baik. Nah, ini mungkin boleh menyapa-nyapa parents yang ada di sini. Silahkan, Dok. Halo, apa kabar? Nah dari aku sambil cerita ya dari kita juga pernah ngeliat suatu video di Instagram Ya. tentang bentuk botol itu beda-beda, bentuk plastik itu beda-beda, tutup warnanya segala macam. Nah itu aku pikir emang iya ya, apa kita harus kayak mau beli sesuatu itu mikir segitunya atau ini kadang-kadang aku sama Nucha tuh apa kita yang ternyata overthinking untuk mikirin beli sesuatu tuh harus liatin packagingnya juga. Betul, karena emang jenis plastik itu kan beda-beda dan peruntukannya pun beda-beda gitu. Jadi ada yang mungkin bisa dipakai ulang, ada yang hanya sekali pakai, ada yang tahan suhu sekian sampai sekian dan sebagainya.
Itu kadang ngebingungin deh dok, maksudnya buat aku dengan anak kecil pada saat itu ya, punya anak bayi baru bisa makan gitu, baru 6 bulan, terus misalnya ada kakaknya juga umur 2 tahun. Nah itu tuh agak, duh harusnya yang baik pakai apa ya, abis katanya begini, abis katanya begitu gitu kan. Nah ini mungkin dokter juga punya insight atau punya punya apa ya, knowledge buat kita nih sebagai ibu-ibu baru harus seperti apa sih dok? Ya, jadi pertama-tama kita tentunya harus tahu dulu kalau memilih ya wadah makanan, botol minum atau botol susu gitu ya. Kita juga harus tahu, oh rata-rata wadah plastik itu tuh hanya untuk tempat wadah gitu ya, tidak untuk misalnya untuk dipanaskan gitu, masak langsung aja deh, atau mungkin ada yang bisa dipanaskan di Ya. microwave, ada yang tidak bisa gitu. Jadi tergantung dari bahan plastik pembuatnya. Bener. Gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan ada yang ngajarin bahwa botolnya direbus ya. Iya, Ya, aku pernah loh. Saking ibu-ibu baru, aku kan Iya. dibilangnya ngerebus susu misalnya biar anget gitu ya dok. Katanya dimasukin ke dalam panci. Tuh. Nggak taunya plastiknya Meleot. meleot. Iya. Terus aku pernah kejadian. Oh itu saking- pernah, itu kan? pernah. Tapi itu juga karena kelamaan. Iya, Iya. ibu-ibu baru gimana Betul. dong, kayak gitu. Terus dok, kalau ada video ini nih mungkin kita kasih lihat dulu ke parents di sana. Pendapat dokter gimana tentang video plastiknya langsung direbus? Itu tindakan yang sangat berbahaya sih sebenarnya ya. Jadi plastik seperti itu tentunya tidak diperuntukkan untuk makanan pertama. Jadi kita harus lihat dulu kan plastiknya food grade atau tidak gitu kan. Kalaupun misalnya food grade, suhu berapa gitu loh yang masih diperbolehkan supaya plastik itu tetap aman gitu. Karena meskipun plastik itu entah ada BPA-nya kan, entah ada etilen glikolnya kah dan lain-lain, kalau misalnya dipanaskan lebih dari 70 derajat, apalagi tadi kan langsung direbus ya, Iya, di iya, air iya. mendidih, pasti itu udah 100 Pasti udah derajat 100 lebih. itu, Dan semua bahan-bahan kimia yang tadinya kalau sudah dibentuk menjadi plastik itu jadi inert gitu ya, jadi aman, tapi dia akan keluar tuh pasti Keluar ke lagi tadi makanan ya. itu tadi. Semakin tinggi suhunya, suhu pemasakannya, maka akan semakin banyak juga semakin banyak yang keluar. BPA atau etilen glikol atau apapun lah jenis plastik itu yang masuk ke dalam makanan tadi. Baik, baik, baik. Jadi emang masyarakat perlu aware sih untuk bisa kayak oh ternyata nggak bisa loh semuanya ini langsung main digunakan dengan apa pemanasan atau apa gitu. Dan kadang-kadang juga aku baru tahu, mungkin baru-baru juga ya. Jadi di setiap kemasan packaging apapun gitu suka ada tulisan bawahnya ya dok ya, yang kayak ini boleh buat microwave, Microwavable ini ya. enggak, kayak Betul. gitu-gitu ya dok ya. Iya. Tapi kan kecil banget nggak kelihatan tuh dok. Iya, jadi kadang-kadang tuh dia ada kayak tanda angka-angkanya juga tuh. Bisa di Google sih. Kalau Iya, misalkan iya. pasti banyak ya angka nomor 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Nah, itu dia menjelaskan bahwa oh saya tipe plastik yang demikian, yang penggunaannya untuk bla 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 gitu. Beda-beda sih. Jadi termasuk sama untuk yang rebus juga ya, bahwa plastik yang itu banyak plastik yang nggak boleh Betul. direbus langsung, kayak panasin susu bayi gitu ya, terus taruh di botolnya di panci, Iya. terus ditinggal lama-lama. Tapi nggak ditinggal lama, nggak melewat pun sebenarnya nggak boleh kan, Bener maksudnya sih. untuk Iya. dipanaskannya seperti itu. Betul. Ya itu mungkin. Terus aku pikir selama sebelum tahu ini ya, yang nggak boleh masuk microwave tuh cuma besi gitu. Besi kan nggak boleh kan, pasti kan akan ada itu. Tapi ternyata plastik juga banyak yang nggak boleh ya. Betul. Oh gitu. Nah terus apa? Kamu mau? Enggak, aku baru tahu. Iya, Sampai jadi besi. kalau yang rame-rame nih belakangan ini ngomongin tentang kandungan BPA. Ya. Nah, bisphenol A kalau nggak salah ya. Itu bisphenol A. bisphenol A. Nah, itu diperbincangkan ada di galon, katanya bahaya buat itu, cari galon yang harus BPA free. Sebenarnya BPA tuh ada di kemasan apa aja di galon. Terus Ya. ada apa lagi? Sebenarnya nih memang ya beberapa akhir-akhir inilah masyarakat memang sempat dikhawatirkan dengan isu BPA nih karena katanya berbahaya, bisa bikin macam-macam dampak negatif untuk kesehatan kan. Nah, sebenarnya tuh BPA itu memang suatu senyawa kimia yang ada di banyak plastik yang ada di barang-barang sekitar kita gitu. Ya. Mulai dari galon air ya, terus dari wadah makanan dan minuman baik itu yang plastik atau yang kaleng gitu, makanan kaleng, minuman kaleng itu pelapisnya juga terbuat dari BPA
gitu. Dan nggak cuma itu aja, Oh ada gitu. juga mainan anak, peralatan medis, peralatan elektronik, tambelan gigi, itu semuanya juga Tambelan gigi mengandung sampai ya. BPA, gitu. Kadang Kenapa? tuh bener-bener kadang kita tuh juga suka nggak sih kalau ibu-ibu nih biasanya itu kan BPA free atau itu kan bukan BPA free. Iya. Tadinya aku nggak ngerti apa sih gunanya gitu sampai aku pikir tuh cuman minuman sama makanan yang perlu ada BPA free-nya. Tapi mainan ternyata juga ya dok. Ada, Mainan karena anak. sebenarnya nih tujuan BPA itu tuh sebenarnya adalah suatu zat kimia yang sifatnya itu tuh keras, kuat, tahan asam, tahan panas. Jadi karena dia sangat bisa diandalkan, jadi dia ditambahkan ke plastik-plastik yang biasa yang bisa meleot-meleot itu Untuk packaging, supaya lebih keras, supaya lebih Oh. tahan panas, tahan asam dan sebagainya gitu. Jadi lebih kokoh lah intinya. Nah, ada yang plastik yang BPA free, ada plastik yang mengandung BPA. Sebenarnya itu jenisnya beda gitu. Jadi kalau yang plastik yang mengandung BPA itu rata-rata polikarbonat. Ya, polikarbonat. Yang aku pelajarin tuh juga di handphone juga gitu. Banyak handphone yang bahan plastiknya polikarbonat, Iya. itu berarti mengandung BPA juga. Iya, karena kan di elektronik kan Ya aku banyak. suka nge-review handphone Oh, soalnya. gitu. Jadi oh ini bahannya polikarbonat. Oh, Iya. ikut polikarbonat. Oh ternyata ada BPA-nya. Betul. Berarti nggak boleh dimakan handphonenya. Iya ya? dong. Benar ya. Gitu. Oh Nah, maksudnya ini juga buat nggak boleh dimakan, nggak boleh masuk mulut gitu ya dok. Maksudnya lebih aman gitu kalau dengan adanya BPA free ini gitu dok. Nah, maksudnya. sebenarnya sih gini, BPA itu kan dia kan kuat tahan panas Ya. ya. Jadi waktu dia masih dalam bentuk BPA itu memang dia tuh kayak bisa berbahaya lah. Ya. Namanya juga kan Dalam zat bentuk kimia. BPA. Tapi begitu dia diproses, diolah menjadi plastik polikarbonat, nah itu sudah inert tuh, sudah stabil. Jadi dia tuh nggak bahaya, makanya bisa jadi wadah kemasan makanan dan minuman. Oke, Gitu. Karena kan berkontak kan dengan makanan minuman. Nah, tapi apa yang ditakutkan oleh masyarakat itu kalau dari si kemasan itu dia tuh bisa migrasi atau dia tuh bisa kayak shipping gitu loh keluar makanannya. perlahan-lahan. Iya, ke makanan minumannya. Itu biasa terjadi kalau misalnya makanan wadahnya itu kayak penyok, rusak, banyak kegores-gores, pecah atau udah expired atau dipanaskan. Di atas rata-rata suhu 70 derajat ke atas itu baru. Oke. Jadi kalau aku ulang lagi, BPA itu bahan dasar yang berbahaya kalau masih dalam bentuk bahan dasar. Begitu sudah diproses menjadi kemasan, itu sudah tidak berbahaya kecuali salah satunya yang mungkin sering dilakukan, yang bukan sering ya, pernah dilakukan Nucha ini. Adalah memanaskan dengan air mendidih di atas 70 derajat. Iya. Baru itu berbahaya lagi. Benar ya gitu ya? Betul, itu bisa ada potensi bahaya. Cuma memang migrasi itu kan semakin tinggi suhunya, maka dia migrasinya semakin cepat. Semakin keluar tuh tinggi semakin suhunya, cepat. semakin Tapi kalau misalnya kayak makanya kan kalau kita panaskan ASI perah kan disarankan suhunya 40 derajat 40 gitu kan, derajat, angkat oke. kuku. Bahkan ada yang sampai botol warmer yang bisa disetel suhunya kan. Gitu. Itu untuk mengamankan suhunya pas segini, nggak kepanasan gitu. Terus nah, kalau misalnya nih dipanasin sampai 100 derajat lebih, nah itu pasti akan lebih cepat, apalagi kalau di atas 150. Jadi BPA-nya keluar lagi ke lebih makanan atau cepat. minumannya, Iya. baru itu masuk ke badan berbahaya. Nah, cuman nih tetap kita ada kenapa kita, maksudnya katanya bahaya gitu ya. Kenapa kita tetap banyak pakai BPA nih di Iya. barang-barang sekitar kita? Karena ternyata setelah melakukan penelitian ya berbagai badan dunia, termasuk BPOM Indonesia, itu kita menentukan adanya batas ambang aman Ya. BPA di dalam tubuh. Berapa tuh dok? Nah, kalau BPOM itu 0,6 miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya ada segitu masih aman. Tapi bahkan ada badan luar negeri juga dari Eropa yang menyatakan ambang batasnya itu lebih rendah lagi, 0,05 miligram per kilogram berat badan per hari gitu. Nah, dan kita sebenarnya selama ini kenapa masih digunakan? Iya. Karena padahal berbahaya, masyarakat kan bertanya-tanya kan. Ternyata setelah dilakukan penelitian di tubuh ya, kadar BPA di tubuh, baik itu ada bayi, remaja, sama dewasa.
kadarnya itu antara 2 sampai 4 nanogram per kilogram berat badan. Jadi tuh bedanya kan dari miligram, nanogram Iya 1000. tadi Nah, 6 ya, 0,06 miligram ya BPOM ya. 0,6 kalau BPOM, Kalau kalau yang BPOM Eropa 0,05 miligram. 0,05. Nah ini sedangkan nanogram yang Nanogram ini. 2 sampai 4. Memang kalau dewasa itu 2. Kalau di bayi itu lebih besar karena dia belum bisa mendetoks BPA terlalu baik gitu ya, Iya, karena oke. organ-organnya masih imatur Iya masih gitu. growing. Terutama organ hatinya gitu. Oh, Apalagi kan berarti kalau bayi ke prematur hati. tuh, bayi Iya, iya, prematur semakin levelnya kurang bagus, makanya yang kuning kan. Nah, jadi bayi itu belum bisa ngedetoks terlalu baik tuh sama anak-anak juga. Tapi semakin dia dewasa, maka akan lebih bagus tuh untuk detox livernya gitu. Oke, makanya kenapa barang-barang atau peralatan bayi gitu ya, mungkin makanan dari kontainer makanannya, terus mainannya atau apapun yang di sekeliling anak-anak emang banyak tulisannya sih, ini BPA free, ini yang bukan BPA Betul, free, iya. misalnya gitu ya. Suka ada perbedaan produk, perbedaan brand, sama perbedaan harga juga tuh Betul. biasanya ya dok ya. Nah, tapi tadi kan sebenarnya BPA itu bisa keluar dari tubuh kita sendiri juga ya dok ya. Tapi buat di anak-anak atau di bayi pun belum bisa ya dok ya berarti ya. Bisa, tapi mungkin nggak terlalu seefektif orang dewasa. Dewasa. Sebenarnya tetap kita tuh punya mekanisme untuk detox gitu ya. Iya, iya. Jadi BPA ini kan bisa masuk terutama dari makanan. Ya. Bisa Oke. juga masuk dari pernapasan, dari kulit, itu juga bisa. Oh bisa bisa. dok. Bisa. Kan dia kan omnipresent di mana-mana, di air ada, di makanan ada gitu, di barang-barang semua Iya. ada gitu. Tapi emang paling banyak kan makanan, Dari minuman makanan, kan. iya. Jadi pencernaan. Nah, begitu BPA itu masuk ke tubuh kita akan diproses di hati. Nah, jadi ada enzimnya tuh Oke. untuk jadi sebagian besar sekitar 90% dari BPA yang masuk ke badan kita akan diproses menjadi inaktif, Ya. yang lebih inert, jadi nggak bahaya gitu. Oke. Nah, itu untuk dikeluarkan lewat feses atau urin Oke. gitu. Nah, 10%-nya itu sebagian kecil memang dalam bentuk yang aktif, yang mungkin bisa I see. punya efek-efek tertentu. Nah, itu yang tadi teliti itu, oh ternyata 2 nanogram, 4 4. nanogram gitu, dan ternyata masih jauh di bawah ambang batas yang disarankan gitu. Jadi sebenarnya Jadi sejauh ya, ini masih ya, aman. intinya sebenarnya emang masuk ya masuk, tapi itu jumlahnya kecil banget di bawah batas aman. Betul. Jadi bener kayak kita agak overthinking kali ya. Tapi once buat bayi mungkin bukannya overthinking juga, tapi karena emang bayi kan Iya. organnya tadi masih immature kan, jadi Iya. dalam Tapi masih artian kecil tetap juga. tetap harus dijaga Iya, gitu betul. dari kandungan-kandungan, terutama kalau bayi atau anak-anak ini kan lebih banyak semua dimasukkan ke dalam Nah, mulut kan. kalau Betul. mainannya ditelan langsung, nah itu lebih bahaya kali ya. Iya, iya, Nah, betul, kan betul. anak kecil kan ya kalau Iya. makanya ada mainan yang nggak boleh dimainin bayi karena jumlahnya ukurannya kecil sehingga bisa masuk mulut. Iya. Siapa tahu mainannya mengandung BPA. Berarti kan jumlahnya langsung besar banget kan kalau plastiknya langsung yang ditelan gitu. betul, Itu yang dijagain berarti Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi dok, Gitu. penggunaan yang tepat tuh seperti apa sih untuk kayak barang-barang atau produk apalagi di sekeliling kita kan? Kita kadang nggak notice gitu dok, apa ini mikrofon yang mengandung BPA apa gimana nih? Ya. Kamu mau Iya. makan mikrofon? Iya, jadi sebenarnya memang kita bisa hati-hati gitu ya. Kita bisa aware, tapi kita juga tetap bijaksana lah, wise dalam menggunakan barang-barang di sekitar kita, terutama wadah plastik ya atau kaleng makanan dan minuman. Iya. Pertama, kita jangan langsung dari wadah plastiknya kita langsung panasin, kita rebus atau kita masukin microwave, terutama Iya. kalau memang yang tidak capable untuk itu wadahnya. Oke. Terus misalnya nih kita kalau makanan kaleng gitu ya, ada yang langsung panasin aja deh di situ, langsung direbus di situ gitu kan. Nah, itu tuh akan semakin meningkatkan migrasi BPA-nya kalau dipanaskan lebih dari 70 derajat. Jadi hindari memanaskan ya di wadah yang tidak tepat. Kita bisa keluarin dulu, taruh di piring atau Piring tuh taruh nggak apa-apa di ya kan berarti ya, piring oke. kaca Ah, kan, ah, kaca beling atau gitu kan, beling, keramik. Atau misalnya di wajan gitu, yang memang diperuntukkan untuk memasak dalam suhu yang tinggi. Kedua, kita harus
melihat nih kemasannya apakah masih bagus, apa udah penyok, udah jelek, udah tergores, udah terbuka dan sebagainya. Karena itu juga berpengaruh tuh. Terus Oke. selanjutnya lagi berikutnya kita harus melihat expired date Tanggal ya. Jadi kadaluarsa kalau betul. misalnya kontaknya semakin lama antara makanan atau minuman itu dengan lapisan dalamnya kaleng Dalamnya, itu, nah itu akan semakin ada waktu juga tuh, apalagi Iya. kalau misalnya kena Iya matahari, bener. misalnya kan Iya. panas gitu, meskipun mungkin nggak akan sampai 70 derajat juga sih di Iya, kita iya. kan, paling banter 40 derajat 40. sepanas-panasnya gitu kan. Tapi seiring dengan misalnya kayak makanannya udah setahun atau udah dikit Iya. lagi expired date udah 2 tahun, nah itu ada kesempatan untuk migrasinya lebih lama kan Jadi gitu. ya kita yang nggak sadar juga selain plastik kan makanan kaleng tadi ya. Jadi Hmm, kita suka nyimpen makanan kaleng ya kadang-kadang namanya makanan kaleng kita pikir lebih lama gitu. Tapi kadang suka betul. kelewatan, kelamaan dari Nah iya expirednya. begitu. Ini banyak banget sih knowledge-nya buat para ibu-ibu yang terutama mungkin paling sering belanja gitu kan. Kadang-kadang kita merasa bahwa makanan kaleng tuh lebih lebih safe gitu daripada makanan yang kemasan plastik atau Ya. bahkan apa tuh kalau kita beli bubur styrofoam kan nggak boleh tuh Nah katanya iya. ya kan hal Ah. kayak gitu. Nah sebenarnya hampir serupa ya dok ya. Maksudnya kita harus aware dan harus bijak tuh tentang penggunaan Betul. makanan-makanan atau minuman yang dalam kemasan kaleng, kemasan Oke, plastik dan bener bener lain-lain. bener. Ya. Terus tadi tuh memang kadang ada males-malesnya atau magernya mindahin makanan ke piring untuk ke microwave. Kadang-kadang dari kemasan plastiknya begitu kita beli Iya. kontainer plastik itu langsung kita masukin aja gitu Iya, loh. iya, Tanpa iya, iya. baca mungkin keterangan di bawahnya ada yang Harus safe buat dipindahin, microwave atau iya. tidaknya gitu kan. Karena itu tadi Ya. mengandung perpindahan atau Migrasi, migrasinya ha-ah. itu ya dok ya. Betul. Dari lapisan plastiknya ke makanan. Kadang suka males gitu Bener. mindahinnya ya Nah, kan. terus kalau misalnya ya sayangnya sudah terjadi nih kita nggak baca instruksi atau kita manasin atau kita taruh plastik itu di yang tuh di atas 70 derajat apa gimana itu dampaknya gimana dok ke tubuh kalau Ya. akhirnya udah terlanjur nih nggak sengaja? Iya, sebenarnya sih kalau misalnya ya itu memang yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Iya, iya, iya. Cuma memang ada sih ya beberapa dampak gitu ya. Tapi itu akan terjadi kalau bertahun-tahun gitu ya. Oke. Bertahun-tahun setiap hari melakukan seperti itu. Iya. Dan untuk orang-orang tertentu yang sensitif, misal BPA itu kan larut lemak. Jadi dia itu selain orang-orang yang levelnya mungkin nggak bagus gitu ya. Mm-mm. Jadi detox BPA-nya itu mungkin nggak bisa seoptimal Oh, orang-orang yang paham. levelnya bagus, misal orang sakit kuning lah, apalah, Iya, hepatitis segala paham. macam gitu kan, atau yang terlalu banyak lemak. Karena BPA itu Oh. akan terakumulasi di lemak. Karena BPA itu larut lemak gitu. Oh, gitu. Jadi kalau orang yang banyak lemak itu mungkin juga bisa lebih rentan gitu. Oke. Cuma sih memang ada disinyalir ya beberapa dampak negatif BPA yang berhubungan dengan misalnya obesitas, berhubungan dengan penyakit jantung, hormon, infertilitas pada pria dan wanita, Oke. ada yang bilang kanker, gangguan pertumbuhan anak, gangguan saraf anak dan lain-lain. Cuma penelitian-penelitian tersebut itu hingga sekarang masih belum bisa ditarik kausalitasnya atau pasti nih sebab akibatnya nih gara-gara BPA nih Bener gitu, juga. atau kayak udah pasti nih gara-gara BPA, itu tidak bisa ditentukan sampai saat ini ya, belum bisa karena desain penelitiannya itu belum optimal ya, karena kalau desain penelitian itu kan yang paling tinggi adalah uji klinik ya, harus kita melakukan eksperimen dulu. Tapi kalau yang sekarang itu masih dari hewan coba, kan pastinya fisiologi, anatomi dan organ-organ dari hewan, tikus, kelinci dan sebagainya itu berbeda dengan manusia. Manusia. Begitu juga dengan uji obat. Ada tuh obat yang ternyata ditemukan kalau diuji di tikus, wah bahaya nih, bisa bikin kanker. Ternyata diuji di monyet, nggak Belum apa-apa nih. tentu. Di manusia nggak apa-apa lagi gitu, karena mungkin ada sel-sel tertentu yang di tikus lebih banyak, di monyet lebih sedikit, di manusia lebih sedikit lagi. Jadi efeknya itu akan semakin menurun Iya, gitu. iya, iya. Karena kan jadinya kita nggak bisa sejajarkan dengan manusia antara hewan coba itu. Ada juga yang hanya berupa pengamatan, studi observasi. Oh kita liatin aja nih, dan tools untuk mengukur pajanan BPA
itu masih belum gold standar karena masih berupa kuesioner rata-rata. Coba ibu kira-kira pakai plastiknya apa setiap hari apa gimana gimana gitu. Jadi kayak mengandalkan ingatan juga. Jadi kayak bisa aja misalnya nggak dapatnya dari BPA, misalnya dapatnya dari etilen glikol lah, atau mungkin dari zat karsinogen lain, atau misalnya dari paparan lain gitu kan bisa gitu. Jadi intinya masih banyak bias juga gitu. Oh Jadi, gitu. jadi sejauh ini sih yang bisa saya sampaikan adalah masyarakat tetap aware, tapi tidak perlu takut, tapi tetap bijaksana dalam menggunakan Penggunaannya kemasan. terutama ya, daripada Betul, memilih keputusan beli yang mana, tapi lebih ke menggunakannya sesudah belinya itu. betul. Oh gitu. Jadi kemasannya itu boleh diklarifikasi lagi benar aman ya, kemasan Betul, berkandung BPA kemasannya ini. itu setelah menjadi plastik gitu ya, itu aman gitu. Setelah menjadi plastik itu aman. Tapi memang kalau yang tadi itu ada beberapa kondisi ya pada kemasannya, Iya, nah ha. itu bisa meningkatkan Oh migrasinya. ya. Jadi setidaknya kalau kita beli tuh kita lihat kemasannya pertama rusak apa enggak, kedua apakah expired apa enggak. Dari saat kita beli itu kita bisa lihat itu dulu. Betul. Baru Bisa mungkin yang lebih jauh gitu jarak ininya expirednya. benar. Terus begitu udah beli, nah kita penggunakannya gimana? Apakah dipanaskan lagi tadi? Nah itu harus dicek. Nah itu juga pengaruh lah. Tanggung jawab juga sama-sama di kita juga sebagai pembelinya gitu. Tapi aku jadi Gitu. semakin berpikir bahwa BPA tuh emang ya bener banyak di sekitar kita gitu ya. Atau misalnya penggunaan makanan plastik. Kadang kalau kita beli bubur yang tadi bukan cuma styrofoam aja, habis itu dilapis plastik Dilapis plastik lagi. Nah, lagi. itu dia, itu juga Jadi harus kayak hati-hati. banyak hal gitu kan. Iya. Terus langsung masuk microwave. Iya. Nah, itu Atau yang nih misalnya beli take away gitu ya. Ya. Kuah panas-panas masukin Iya, benar. plastik kantong. Nah, Iya itu tuh. nggak boleh. Oh iya itu. Itu kan Kan BPA beli- langsung keluar. Iya, yang Gitu. misalnya yang berkuah-kuah gitu kan. Iya. Biasanya sama si abang dimasukin ke plastik, habis itu masukin plastik ini lagi, styrofoam lagi atau apa lagi. Dalam sisi perlakuannya BPA atau PET tuh sama-sama nggak boleh dipanaskan ya. Betul. Di atas 70 derajat tadi ya. Sama aja sih dia. Dan itu tuh berbahaya kalau emang dikonsumsi dimakan gitu ya dok ya. Perpindahan atau migrasi. Kalau misalnya Iya. kayak ada di botol shampoo gitu kan, kadang-kadang kan shampoo botolnya plastik juga tuh dok. Kan rambut kamu jadi keras gitu kan. Kalau rambutku jadi gimana tuh dok? Oh, Itu kan kalau berarti ke ya. tubuh. Nah itu tuh ada hubungannya atau enggak sih dok? Atau ini Iya. beda hal nih? Sebenarnya sih itu kan bisa menyerap juga lewat kulit kan gitu. Sebenarnya jadi makanya BPA itu ada di sekitar kita di Iya. semuanya gitu. Cuma memang tetap ada batas ambang-amannya itu Iya. gitu. Dan- Toh kan botol shampoo kan nggak bakal dipanasin Benar, baru mau gitu-gitu bilang tuh. kan. Kamu mau manasin botol shampoo nggak kira-kira? Kayaknya rambutku harus anget. Kayaknya harus dikasih nutrisi makanan sehat ya. rambutnya. Tapi ini ngebantu banget sih menurutku. Aku ngelihat worry yang di luar sana sekarang semoga terjawab ya. Jadi maksudnya di dasarnya yang berbahaya diamankan, istilahnya boleh dibilang kalau udah jadi produk tuh aman, terus dioper ke kita lagi untuk melihat ya penggunaannya dengan benar, dengan sepantasnya. Kalau udah menggunakan dengan sepantasnya, ya harusnya kita aman juga. Dan walaupun ada yang masuk ke badan kita, ada toleransinya. Toleransinya Ada masih batas jauh toleransi. banget ya. Batas toleransi masih jauh banget. Kita tuh ya tubuh manusia aku juga percaya dibikin juga nggak serapuh itu pada Ya, dasarnya. Banyak banget jenis penyakit lain juga yang kita tanpa sadari masuk ke kita, tapi sebenarnya kita imun gitu. Ya Iya. kayak Nucha itu sebenarnya juga ada batas toleransi kan ke aku kan. Benar ada batas toleransi dan batas toleransi memaafkan. Ya, aku sering banget loh sebenarnya Melakukan ngeselin, melakukan kesalahan tapi nggak sadar. Terus tapi dia udah maafin aja, udahlah emang Ada orangnya batas gini toleransinya gitu. juga. Jadi bukan cuma BPA tapi juga pasangan. gitu. Iya, kita juga emang ada kok. Manusia dibuat nggak selama itu. Iya ya, tapi intinya menggunakan barang atau produk apapun, baik itu mengandung plastik atau kaleng atau apapun yang di sekitar kita, mungkin ada baiknya untuk lebih belajar, teredukasi Iya. tadi ya tentang bagaimana mengolah lanjutannya gitu. Terus atau penggunaan pemakaiannya untuk menghindari risiko Benar. risiko yang buruk lah gitu ya. Tapi apalagi biasanya
kita sebagai ibu kan harus yang paling lebih pinternya nih di rumah, Iya. ya kan. Kalau yang lain sih ngikut aja Saya biasanya. bayar, saya bayar. Saya bagian bayar produknya. Ya, oke kalau gitu terima kasih banyak dokter udah hadir di podcast Sama-sama. kita, memberikan edukasi pencerahan juga nih buat semua keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan abis ini jadi lebih bijak gitu ya menggunakan segala macam peralatan atau perlengkapan ataupun misalnya produk-produk makanan dengan segala kemasannya gitu ya. Betul. Karena itu sehari-hari ada di hidup kita loh. Kita mungkin nggak sadar, nggak aware, Bener. tapi itu ada. Bener, dan kalau ini berguna buat teman-teman di sana, buat parents, ya sebarkan aja konten ini, kirim linknya bahwa oh ini loh, nih jawabannya, nih seperti ini, dijelaskan semuanya di sini. Tolong sebarkan, siapa tahu berguna. Jangan lupa follow juga sosial media kita, Parent Talk di Instagram, di TikTok juga ada. Yes. Kalau gitu terima kasih banyak dokter sekali lagi, terima kasih banyak juga parents sudah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.